Bahkan paling halus itu ketika kita merasa sudah mengenal diri kita. Kan itu jelas. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Oke Mas Hori, tadi kita selalu berpikir positif sehingga orbit kita juga positif ya Mas ya. Terus gimana sih kita bisa terlepas dari memori negatif yang setiap hari itu selalu ada hal baru dari diri kita untuk tetap semangat, inisiatif, atau mungkin kita menghindari hal-hal negatif. Kadang kita di pagi hari udah dapet racun, ngomongin orang dan lain sebagainya. Gimana bisa terlepas dari itu Mas Ori? Nah, sebetulnya kan itu kan terhubung dari pikiran. Pikiran itu adalah produk masa lampau. Dia tidak akan melahirkan suatu kekreativitasan ide-ide baru ketika kita menggunakan pikiran. Lah itu ada historinya dari, misalnya carilah semua penemu-penemu itu tidak mendapatkan ide itu dari dia di lab, tapi dari merenung. Dari perenungan itulah tiba-tiba tanpa sadar dia mengakses alam ide. Jadi sebetulnya di alam semesta itu segala aspek-aspek ide-ide itu sudah ada, tinggal bagaimana cara kita mengkonekkan diri kita untuk menerima ide itu gitu. Nah, kalau kita bicara tadi itu, ketika kita selalu terngiang dengan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, itu sebetulnya kenangan-kenangan memori trauma itu tidak akan pernah bisa hilang, memori-memori itu. Tapi bagaimana cara kita ketika memori-memori buruk itu muncul tidak lagi mempengaruhi benak dan batin kita. Nah, kebanyakan kita itu sering takut terhadap dosanya, tapi tetap melakukan hal buruk itu. Jadi sebetulnya kan yang perlu kita waspada itu adalah perlakuan buruk itu, bukan dosa-dosanya. Jadi ketika kita mampu mengamati, merasakan bagaimana ketika melakukan hal buruk itu ada gejolak dalam diri kita, batin kita merasa tidak tenang. Nah, itu yang perlu kita coba gali lagi. Nah, ketika kita mampu untuk memahami itu, secara otomatis satu-satunya cara untuk tidak lagi terngiang oleh pengalaman-pengalaman buruk yang mampu mempengaruhi batin kita, yaitu adalah memaafkan segala perilaku kita dan menerima segala kejadian-kejadian lampau adalah bagian dari diri kita. Semakin kita tidak terima, disitulah penderitaan itu akan semakin muncul. Nah, coba kalau kita pahamin segala sesuatu apapun di muka bumi ini kita terima sebagai bagian dari diri kita, maka konflik itu tidak akan pernah terjadi. Konflik internal itu terjadi karena kita tidak terima dengan kehidupan itu sendiri. Oke Mas Ori, tadi Mas Ori juga di depan saya tadi kembali ke depan tadi penjelasan Mas Ori bahwa kita adalah satu kesatuan ya Mas ya. Artinya jika kita menyakiti orang lain sama halnya kita menyakiti diri sendiri. Tapi kalau diri kita yang disakiti orang lain Mas, itu bagaimana cara menyikapinya? Nah, coba kita ini bicara lebih dalam ya. Apa sih yang membuat teman-teman itu merasa tidak nyaman, tidak terima, merasa dizolimin oleh orang lain? Itu kan sebetulnya adalah bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran yang kita serap, citra yang belum tentu itu kebenarannya itu seperti itu. Jadi kan misalnya kita bicara ketika kita dikatakan buruk dengan orang lain, itu pikiran kita itu menyerap itu, seret. Lah ketika pikiran itu menyerap itu, batin kita ngoceh, akhirnya munculnya rasa dengki, rasa marah, rasa tidak terima itu. Jadi munculnya karena dari pikiran itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita pahami lebih dalam, apakah ketika kita dikatakan buruk akan membuat kita buruk? Kan belum tentu. Kita akan buruk ketika kita melakukan hal tersebut, bukan dari orang lain. Kita itu sering terjebak bahwa diri kita itu sesuai dengan citra apa yang orang lain katakan. Lah inilah menyebabkan konflik. Lah makanya kan kita coba tuh mengikis eksistensi diri kita, ego kita. Siap enggak kita menjadi makhluk yang tanpa daya dan upaya,
Siap enggak kita bukan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa? Karena apa? Ketika kita melunturkan segala ego dan eksistensi kita, maka disitulah Sang Pencipta akan menggerakkan diri kita. Kan itu jelas. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Itu kan nas manusia. Lah kan bisa juga dibalik. Allah yang mewakili kita akhirnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah menjadi terkoneksi dengannya. Kan makanya itu udah jelas di ayat itu. Bagi siapapun yang menyakitin kekasihku, sama dengan, kalau nggak salah ya, sama dengan menabuh kendaraan perang denganku. Nah itu kan janji Allah. Ya kita bersandar aja di situ. Makanya kan yang jadi sekarang terjadi di permukaan, apa yang ada di dinamika kehidupan itu, saya berharap teman-teman lebih memahami lagi di ranah-ranah sebetulnya siapakah diri kita, lalu untuk apakah kita hidup di dunia ini. Karena satu-satunya jalan ketika kita hidup di dunia ini hanya bisa berjalan dengan damai ketika kita menggantungkan segala sesuatu itu bersamanya. Jadi jangan sampailah kita terjebak di dunia ini hingga akhirnya kita mengindahkan segala di dunia ini hingga kita lupa asal usul kita. Karena itu dijelaskan bahwa bagi siapapun bagi seseorang yang kafir atau apa gitu kalau nggak salah, akan terlihat indah dunia ini hingga dia lupa asal usulnya. Nah jangan sampai kita itu seperti itu. Indahkanlah dunia ini dengan apa? Dengan berkiprah dengan baik. Tapi jangan sampai terjebak di dunia ini gitu. Bahwa di dunia ini kita outbound, kita harus melakukan dengan sebaik mungkin gitu. Itu kita seperti permainan ya di dunia ya Mas ya. Jadi seperti apa, dalam tanda petik tipu-tipu. Gimana itu kita biar semangat, nggak terasa jenuh di permainan outbound di dunia ini Mas. Nah jadi kan gini, kita itu kan sebetulnya adalah makhluk surga. Nah, kita diturunkan di dunia ini itu sebetulnya adalah salah satu simulasi apakah kita layak di surganya. Lah kalau kita bicara surga itu kan penuh kedamaian, sudah tidak ada konflik. Lah kita dites tuh simulasi di sini, apakah kita layak gitu nanti di surga. Makanya anggap aja dunia ini adalah satu simulasi untuk kita bisa menikmati surga nanti. Dengan apa? Dengan melakukan kedamaian, menciptakan kedamaian di dalam diri kita hingga tanpa sadar akan meresonansi di lingkungan kita. Kan pada dasarnya aja bahwa manusia itu dituntut untuk saling membahagiakan, bukan menuntut untuk dibahagiakan. Tapi bagaimana kita memunculkan kebahagiaan dalam diri kita hingga kita bisa membaginya itu ke orang lain, ke lingkungan kita. Jadi sudah tidak lagi dituntut bahwa mana kamu kok nggak membahagiakan saya, bukan gitu. Kewajiban kita itu adalah membahagiakan makhluk pencipta, seluruh makhluk dari pencipta kita. Karena kita pun tidak punya hak apapun terhadap dunia ini. Kita cuma punya kewajiban. Gitu. Oke Mas Ori, Mas Ori tadi juga menyampaikan ada salah satu metode SK yang bisa membentuk human design kita ya Mas ya. Kira-kira berapa lama sih bisa terbentuk potensi kita keluar, emosional kita terkontrol, bahkan mungkin apa tadi disampaikan itu citra ya, itu hal sanjungan ya yang sangat berbahaya terhadap ego atau eksistensi kita. Butuh berapa lama berarti? Apakah ada waktu-waktu tertentu dalam berlatih Mas? Jadi sebetulnya kan tidak ada finishing dalam kehidupan ini, karena dalam kehidupan ini itu sebetulnya realitanya adalah terus berkembang. Artinya kita itu terus berproses untuk memperbaiki diri terus setiap saat, setiap waktu. Lah kalau dari metode apa yang dijelaskan Kang As itu kita akan bisa merasakan perubahan itu atau bisa dirasakan perubahan itu di orang lain. Itu dipakailah standar minimum yaitu 40 jam. Nah, itu juga ketika kita pahamin, itu juga tidak bisa distandarkan semua 40 jam.
Karena bisa jadi ketika seseorang itu berlatih selama 20 jam dengan intens, itu bisa jadi bisa dirasakan. Nah, itulah keunikan manusia, itu bisa berbeda-beda tuh. Setiap individunya berapa lama dia berlatih hingga dia bisa merasakannya gitu. Nah, dari perhitungan itu, karena keunikan beragam itu, Kang Aas menstandarkan 40 jam itu minimum. Insya Allah sudah bisa merasakan hasil dari metode itu. Gitu Pak Ari. Oke, terima kasih Mas Ori. Untuk human design ini artinya Mas Ori bisa memberikan kesimpulan yang singkat padat buat teman-teman seluruh semua, agar kita lebih bagus lah, lebih menata dalam kehidupan, apalagi untuk urusan kita di hidup yang lebih kekal, Mas. Ya. Ada kesimpulan atau apa selain yang tadi disampaikan, poin-poinnya mungkin, Mas? Ya, jadi kan gini, saya berharap teman-teman ketika berjalan di muka bumi ini itu tidak ada titik puncak dari finishing, atau teman-teman merasa sudah puas. Karena apa? Kalau kita memahami realita itu terus semakin berkembang, semakin luas, artinya banyak unsur-unsur dinamika yang melengkapi kehidupan itu. Ketika unsur-unsur dinamika kehidupan itu semakin kompleks, artinya harus ada upgrading diri yang terus-menerus. Makanya itu kan dibutuhkan terus kita selalu soleh. Istilahnya guru saya Kang Aas itu, kita harus soleh akseleratif. Jadi soleh aja tidak cukup, tapi harus ada percepatan untuk menuju kebaikan yang terus memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu, yang terus intens. Karena apa? Kita berpacu dengan dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Kalau kita tidak bisa mengikuti dinamika kehidupan itu, ya kita akan kesulitan untuk beradaptasi. Nah, makanya itu saya berharap teman-teman terus tanpa henti, terus semangat untuk terus melewati berbagai ujian-ujian hidup yang tidaklah lebih sebetulnya itu diperuntukkan untuk teman-teman sendiri, untuk upgrading diri, untuk teman-teman sendiri semakin memiliki potensi-potensi yang terus berkembang. Karena kan kita tidak tahu tuh kapasitas kita itu sampai seberapa, dan kita tidak tahu kapasitas kita sampai di mana. Karena kita tidak tahu, karena kita juga masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan sia-siakan tuh kesempatan kita di pembelajaran kehidupan ini. Jadi jangan sampai berhenti di satu titik, tapi terus berjalan terus sampai di akhir hayat nanti. Nah, finishingnya itu sebetulnya di situ. Nah, saya berharap teman-teman memiliki suatu keluasan hati yang cukup luas, karena kan di Safari Silaturahmi Sinergi di grup itu beragam teman-teman yang memiliki keunikan-keunikan, beragam teman-teman yang memiliki pengalaman-pengalaman, yang saya harap teman-teman bisa saling memahami, maklumin, saling bertumbuh kembang bersama-sama tanpa menjatuhkan siapapun, tanpa merasa paling tinggi kesadarannya. Ini akan menjadi jebakan buat teman-teman. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, saya tambahkan Mas Ori, maaf, mungkin tadi saya kelewat. Human design itu sebenarnya apakah salah satu bentuk tes kepribadian yang natural ya, alami. Jadi kita bisa memahami blueprint cetak biru kita sebagai manusia. Tetapi tetap harus perlu kita gali dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menggali dari diri kita sendiri, nggak perlulah kita ke motivator, ikut seminar atau apa seperti itu, Mas. Ya, kalau menurut saya untuk menambah wawasan itu perlu, karena terkadang kita butuh orang lain untuk menjadi cerminan diri kita. Siapa tahu dari kita berinteraksi, kita belajar dari seminar-seminar itu menambah wawasan kita. Kita juga nggak bisa egois seperti itu gitu. Oke. Jadi jangan dibuat ketika kita, jadi gini, jebakan paling halus itu ketika kita merasa sudah mengenal diri kita. Nah, anggap aja kita ini selalu bodoh.
hingga kita terus menampung hal-hal baru terus kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ori Ya, untuk tema human design. Terima kasih, selamat malam, rahayu. ya, terima kasih Pak Ari. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu.